Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal untuk persiapan ujian SKD CPNS bagi teman-teman yang belum ujian SKD CPNS di tahun 2024. Dan di video kali ini itu fokus pembahasan soal TIU, deret, hitung cepat, posisi, dan perbandingan. Jadi kita bahas soal yang mirip dengan soal-soal ujian SKD CPNS tahun 2024. Jadi jangan jadikan FR itu sebagai patokan, karena setiap orang itu mendapatkan soal yang berbeda dan beragam. Kebetulan peserta bimbel aku ada yang dapat soal mudah. Jadi teman-teman semoga menjadi orang yang beruntung supaya mendapatkan soal yang mudah dan teman-teman bisa mengerjakan, kemudian jawabannya juga bisa benar. Oke, nggak perlu lama-lama. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya. Aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah support bisa mencapai 90.000 subscriber di tahun 2024. Support terus bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ya teman-teman, ini ada deret ya teman-teman, ada 25, kemudian 28, 33, 36, 41. Kemudian selanjutnya berapa? Nah, kemarin ada peserta yang dapat soal gampang banget seperti ini. Jadi tidak perlu berpikir dengan yang susah-susah, apalagi ruwet-ruwet, karena TIU itu tidak sesusah yang teman-teman kerjakan seperti tryout. Gitu ya. Oke. Jadi di sini dari 25 ke 28 berarti kan ditambah 3. Kemudian dari 28 ke 33 ditambah 5. Kemudian dari 33 ke 36 ditambah 3. Kemudian dari 36 ke 41 ditambah 5. Oke, polanya adalah ditambah 3 ditambah 5. Berarti selanjutnya adalah ditambah 3. Berarti 41 tambah 3, 44. Kemudian ditambah 5. Jadi jawabannya adalah 49. 44 dan 49. Jawabannya yang mana? Yang C. Kita ngelihat pola itu berdasarkan dua loncatan dari depan, ya. Tambah 3, tambah 5, tambah 3, tambah 5. Berarti berikutnya adalah ditambah 3, kemudian ditambah 5 juga. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah yang C. Bilangan berikutnya adalah 44 dan 49. Gampang ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe dulu. Lanjut soal nomor 2. Nah, di sini ada soal nomor 2. Dari 6 ke 9, kemudian loncat 54, 51. Oke, kita lihat. Dari 6 ke 9. Kemudian dari 54 ke 51. Ya, kita lihat dulu nih. Dari 6 ke 9 ditambahnya 3. Dari 6 ke 54 ini dikali. Dikali berapa? 6 ya. Oke. 6 kali 9 itu 54. Kemudian 54 ke 51 dikurangi 3. Kita nggak tahu nih pola berikutnya gimana. Ya, oke, kita lihat dulu dari sini. 321 ke 324 itu ditambah 3. Ya, kemudian 324 ke 1944. Kira-kira dikali berapa? Coba kalau dikali 6 kayak gitu. Dikali 6. Berarti 324 dikali 6, ngikutin pola yang depan ya. Berarti di sini 24, 12, 14. Kemudian di sini 18, 19. Oke, benar. Berarti di situ polanya setelah dikurang 3 ini ditambah 2. Ditambah 3. Berarti berapa? 54 lagi. Kemudian dikali 6. Berapa tuh? 54 dikali 6. 24, kemudian 30, 32. Jadi di sini 324. Ya, 324 ke 321 di sini dikurang 3. Jadi jawabannya yang mana? 54 dan 324. Jawabannya yang C. Gampang ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di soal nomor 2 ini? Ada yang masih bingung? Kalau enggak, kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga apa yang aku sampaikan ke teman-teman bisa menerima dengan baik dan dipermudah ya nanti dalam ujian. Oke, soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 3 seperti ini. Ini masih deret ya teman-teman, dari 426, kemudian 1278. Kemudian di situ adalah 1278, 1290. Kita ngelihat dari sini nih yang paling gampang. 1278 ke 1290 berarti ditambah berapa? Ini 2, 10, berarti 8, 9. Oke, ditambahnya 12.
Ya, dari 426 ke 1278 kan kemungkinan dikali. Ya, kemungkinan dikali 3 karena di sini 4 sama 12 itu kemungkinan dikali 3. Coba kita hitung dulu. 426 dikali 3 18 67. Berarti di situ adalah 12 ya. Benar. Berarti di sini dikali 3. Kemudian kalau ke sini itu kemungkinan juga dikali 3. Ya, ditambah 12 berarti ke sini ini berapa kali berapa, ya berapa tambah berapa biar ketemunya 426 ditambah 12. Kita hitung 426 dikurangi 12 berarti 6 kurangi 2 4, 2 kurangi 1 1, 4 1 4. Oke, kemungkinan adalah yang D. Setelah ketemu 4 1 4, di sini adalah berapa teman-teman? Dikali 3. Ya, berarti kemungkinan karena jawabannya kemungkinan adalah D, kita langsung hitung 138 dikali 3. 24, 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11, 3 4. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Ya, ketemunya ini nih. Berarti di sini 138. Oke, berarti di sini ditambah 12 juga. 138 dikurangi 12. 8 kurangi 2 6, 3 kurangi 1 2, 1 2 6 betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ngecek ya. Jadi meskipun jawabannya yang kemungkinan hanya benar, langsung benarnya itu 414 di belakangnya, tapi kita juga harus ngecek dua bilangan di depannya benar atau tidak sesuai dengan opsi atau enggak. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya teman-teman ya. Soal nomor 3 ya. Lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget, silahkan tulis. Lanjut soal nomor, oke, sebelum lanjut ke soal nomor 4, di sini aku sedang membuka bimbel untuk persiapan ujian SKB CPNS Perawat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan kira-kira mendapat skor tertinggi nih gitu, atau sudah mendapatkan skor lebih dari 400, berarti kan itu berkemungkinan lulusnya besar. Ya, teman-teman bisa langsung curi start dari sekarang untuk persiapan ujian lebih dulu. Ya, untuk persiapan ujian SKB lebih dulu. Di sini aku sedang membuka bimbel SKB CPNS Perawat. Ini ahli pertama nurse ya. Start bimbelnya adalah nanti 1 November. Ini fasilitas bimbelnya bisa teman-teman dapatkan 3 kali tryout sudah ada di webnya, bisa teman-teman kerjakan. 5 kali Zoom, tryoutnya bisa dikerjakan berulang, daftar sekali bimbing sampai ujian. Masuk grup SKB Perawat, grupnya itu Telegram. Jadi setelah teman-teman payment, nggak perlu konfirmasi, semua masuk grup adalah dari webnya. Kemudian soal SKB itu sesuai dengan kisi-kisi dan masa aktifnya adalah 6 bulan. Pendaftaran hanya di website resmi aku, tidak perlu konfirmasi ke WhatsApp karena WhatsAppnya sedang tidak aktif teman-teman. Ya, begitu ya. Lah nanti setelah masuk grup Telegram, caranya gimana? Masuk web, setelah pendaftaran, setelah bayar, masuk web, kemudian di situ teman-teman akan ada menu di sebelah kiri atas, itu ada tampilan, kemudian pilih menu bimbel, kemudian udah masuk grup melalui link Zoom, gitu ya. Nanti bisa masuk grup di Telegramnya. Oke, jangan lupa daftar di website aku. Start bimbelnya adalah 1 November di batch 1. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 4. Di sini ada soal nomor 4. Ini hitung cepat pecahan ya teman-teman. Gimana caranya biar teman-teman enak? 2/3 dibagi, berarti langsung aja 2/3. Kemudian dikali, langsung dibalik ya, 6/1. Kemudian dikurangi 1/3 dikali 1/2. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 6 bagi 3 2, berarti 2 kali 2 4, dikurangi 1 kali 1 1 per 3 kali 2 6. Berarti jawabannya berapa nih? Kita samakan penyebutnya menjadi 6, berarti 6 dikali 4 24 kurangi 1 per 6 sama dengan berapa? 23/6. Jawabannya yang mana? Yang B. Gampang ya. Nah, soal untuk hitung cepat juga seperti ini, nggak ada yang susah. Yang penting teman-teman bisa fokus, semangat, dan bismillah. Semoga rezekinya teman-teman lanjut SKB CPNS tahun 2024. Next. Soal nomor 5, teman-teman. Di sini ada soal nomor 5 seperti ini. 4 orang itu membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam waktu 15 hari. Jadi kalau 4 orang direncanakan akan selesai dalam waktu 15 hari. Kemudian, jika jembatan ingin selesai dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Jadi diharapkan jembatan itu akan selesai dalam waktu 6 hari. Nah, dia butuh berapa orang?
Ya udah, ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk soal perbandingan pun yang gampang kayak gini teman-teman, gak ada yang susah. Jadi kalau teman-teman dapat soal yang soal Kak itu soalnya terlalu mudah nih di YouTube-nya Kak Tias, ternyata soal-soal realnya itu juga lebih mudah gitu ya. Berarti 4 per X sama dengan 6 per 15. Ini bisa langsung disederhanakan, dibagi 2, dibagi 2, 3. Ini 3 sama 15 berarti 5. X sama dengan 2 dikali 5, 10 orang. Ya, oke deh. Nah, jadi maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya adalah 10 orang. Jawabannya yang mana? Yang B. Gitu ya. Jadi nanti dalam 6 hari itu akan dikerjakan oleh 10 orang untuk bisa menyelesaikan jembatan untuk sungai yang akan dibuatnya. Gitu. Gampang ya? Oke. Lanjut nih di soal berikutnya. Nah, sebelum lanjut soal berikutnya, jadi di sini juga ada paket tryout SKB CPNS perawat ya 123 yang bisa teman-teman dapatkan di website aku. Harganya sedang promo 149.000. Teman-teman sudah bisa mendapatkan 3 paket tryout SKB CPNS perawat sesuai dengan kisi-kisi, dan itu bisa dikerjakan berulang. Soalnya itu 90 sampai 100 soal. Kemudian sudah ada pembahasan lengkap, bentuknya adalah CAT. Setelah teman-teman bayar, langsung bisa dikerjakan di websitenya, gitu ya. Oke, rankingnya juga ranking nasional, bisa dikerjakan berulang, tersedia juga tiap tryoutnya ada pembahasan. Next. Nah, soal berikutnya adalah soal nomor 6. Di sini ada soal nomor 6 seperti ini, teman-teman. Jika terdapat 4 buah mesin pembuat roti, 4 mesin, atau kayak gini aja. Ini mesin, kemudian roti yang dihasilkan. Kalau dia itu 4 buah mesin, bisa dalam waktu, ini waktu ya, rotinya itu 5.000, kemudian waktunya adalah 1 jam. Kemudian berapa banyak roti yang dihasilkan dalam waktu 1 jam? Jika hanya 3 mesin, berarti kita akan mencari ini. Rotinya dia akan dapat berapa? Kita menggunakan objek 1 per subjek 1 dikali waktu 1 sama dengan objek 2 per subjek 2 dikali waktu kedua. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita hitung di sini nih. Berarti objek 1, kita ngelihat objek 1 adalah mesin 4. Objek 1 adalah rotinya. Ya, rotinya nih, rotinya 5.000. Subjeknya adalah mesin, waktunya berarti 1 jam ya. Oke, 1. Kemudian objek kedua adalah X, kita akan cari. Subjeknya 3 mesin dikali waktunya juga sama 1 jam. Berarti itu nanti akan dapat berapa kayak gitu ya. Berarti ini langsung bisa kita eliminasi. Bisa, kalau enggak ya udah langsung aja X 5.000 ini ya, 5.000 bisa kita sederhanakan, atau enggak langsung aja X sama dengan 3 dikali 5.000 dibagi 4 ya. Oke, 5.000 dibagi 4, 5.000 dibagi 4, 1 4, kemudian 10 berarti 2, 8 ya, 20 berarti 5, 20 berarti 1.250. 1.250 dikali 3 berarti 0, 15, 6, 7, 3, 3.750 roti yang akan dihasilkan. Jadi dalam waktu 1 jam hanya 3 mesin yang bekerja, dia itu akan mendapatkan 3.750 roti yang dihasilkan oleh 3 mesin tersebut. Gampang ya teman-teman ya. Oke, ini angkanya lumayan besar, jadi kita harus menghitung dan penuh effort. Oke, lanjut. Soal nomor 7 teman-teman. Di sini soal nomor 7 ada soal seperti ini. Sebuah pabrik direncanakan selesai dibangun dalam waktu 90 hari oleh 20 orang pekerja. Jika ternyata sebelum dibangun ada 2 orang, jadi 2 orang mundur. Nah, maka kemungkinan pembangunan akan mundur berapa hari? Oke,
Ini berarti karena dikurangi 2, berarti tinggal 18 orang nih yang akan bekerja. Butuh berapa hari? Ya udah, ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. 90 per X sama dengan 18 per 20. 18 sama 90. 90 bagi 18 ketemunya 5. X berarti 5 dikali 20 ketemunya 100 hari nih. Nah, karena maka kemungkinan pembangunan akan mundur selama berapa hari? Mundurnya berapa hari? Yang ditargetkan dari 90 hari. Jadi mundurnya dari 100 hari dikurangi 90 hari. Jadi jawabannya adalah mundur 10 hari dari target awal. Target awal. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang 10E. Gampang ya teman-teman ya, di soal nomor 7 ya. Lanjut di soal berikutnya. Nah, di soal nomor 8, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Pada saat ujian, ibu guru itu menentukan deretan tempat duduk. Anto, Budi, Cici, Didi, Edi, dan Fandi. Anto tidak mau bersebelahan dengan Budi dan Cici. Jadi Anto, dia itu tidak mau bersebelahan dengan Budi. Anto tidak mau bersebelahan dengan Budi. Anto tidak mau bersebelahan dengan Budi. Oke? Ataupun Cici. Anto, oke, ini bisa ya. Kemudian Didi ini bersebelahan dengan Cici. Didi harus bersebelahan dengan Cici. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Didi, oke, ini nggak bisa nih. Nah, kemudian Anto ini dekat dengan Edi. Dan Didi ini dekat dengan Edi dekat dengan Didi. Berarti Anto harus dekat dengan Edi. Anto dekat dengan Edi. Ini enggak ya? Beda ya? Enggak. Anto ini dekat dengan Edi. Anto. Kemudian Budi ini Anto dekat dengan Edi. Dan Edi ini dekat dengan Didi. Oke, kita urutin aja. Biar nggak pusing juga. Nah, dari yang paling gampang, Cici ini urutan terakhir. Cici nih. Kemudian yang ada hubungannya dengan Cici. Cici. Nih, Didi bersebelahan dengan Cici, berarti di sini adalah Didi. Berarti yang nggak Didi kita coret. Ini Didi nih. Nah, Didi ini bersebelahan dengan Cici. Yang bersebelahan dengan Didi, Edi ini dekat dengan Didi. Berarti di sini adalah Edi. Ya, oke. Ini enggak. Oke, kemungkinan B. Nah, terus Edi ini dekat dengan Anto. Oke. Nah, terus Budi ini di dekat Fandi. Kemudian Fandi bersebelahan dengan Anto. Oke, berarti di sini Fandi. Kemudian di sini Budi. Jadi urutannya adalah Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi, dan Cici. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak tadi sistem eliminasi yang pertama, itu nanti teman-teman akan ruwet gitu ya. Jadi lihat dulu clue-nya. Clue-nya adalah dari Cici. Cici ini urutan terakhir, berarti di sini. Setelah ketemu Cici, teman-teman fokuslah mencari yang dekat dengan Cici. Yang dekat dengan Cici adalah siapa? Ini. Oh, ternyata adalah Didi. Oke, ketemu. Setelah Didi, cari yang dekat ada kata kunci ataupun clue dengan Didi. Ini ya. Edi dekat dengan Didi. Oke, ini nih. Kemudian Edi itu juga dekat dengan Anto. Oke, Anto ini dekat dengan Fandi. Fandi dekat dengan Budi. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Next. Oke, selain bimbel untuk nurse, jadi bimbel SKB CPNS untuk D3 perawat itu juga dibuka. Teman-teman bisa langsung daftar di website resmi aku. Di situ. Karena di situ grupnya berbeda, NAS dan D3 juga berbeda, nanti bimbelnya juga berbeda. Nah, teman-teman bisa langsung mendapatkan fasilitas tryout, materi juga sudah ada di sana. Kemudian Zoom-nya itu bahas soal. Kemudian bahas materi yang memang berbeda ataupun yang terbaru gitu ya. Kemudian teman-teman bisa langsung mengerjakan tryout-nya. Tryout itu bisa dikerjakan berulang. Kemudian masuk grup, grupnya hanya Telegram. Setelah payment langsung bisa masuk grup dari web. Tidak konfirmasi ke nomor WA. Ya, jadi otomatis setelah bayar, setelah payment, teman-teman bisa langsung dapat link dari situ langsung dari webnya, bisa dibuka tryoutnya, materinya, kemudian masuk grupnya dari websitenya juga. Tidak konfirmasi ke WA karena WA sedang tidak bisa untuk dihubungi teman-teman.
ya. Jadi teman-teman bisa langsung join di webnya langsung untuk bisa masuk ke grupnya gitu ya. Oke. Next, lanjut ini di soal nomor terakhir, soal nomor 9. Jadi di sini ada soal nomor 9 seperti ini, teman-teman. 5 pembalap sepeda itu saling berpacu ya, teman-teman, sampai garis finish. Kemudian di situ disebutkan juga bahwa Satrio ini berhasil melewati Agus. Satrio berarti melewati Agus. Ini Satrio. Kemudian di sini Agus. Setelah itu tetapi tidak pernah bisa mengejar Joko, berarti Joko di depan. Sedangkan Amir ini gagal mengejar Tono tetapi berhasil melewati Joko. Oke, Joko terlewati, berarti di sini Amir, di sini gagal melewati Tono. Ya. Oke, berarti teman-teman di situ siapa pembalap yang urutannya ketiga? Urutan ketiga siapa teman-teman di situ? 1, 2, 3. Oke, Joko. Gampang kan? Gampang kan teman-teman? Iya, semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan sampai nanti ujian SKD CPNS tahun 2024 lulus dengan skor terbaik. Bisa mendapatkan skor lebih dari 400, jadi bisa memiliki peluang yang tinggi. Sebenarnya ya, pengalaman dari teman-teman yang sudah lulus, teman-teman aku juga yang udah lulus, mereka tidak harus skornya 400, yang penting itu bisa lulus passing grade, masuk rankingan, dan kemudian bisa mengejar menyalip di SKB-nya. Karena SKB, jadi SKD itu poinnya adalah 40%, sedangkan SKB-nya di sini adalah 60%. Jadi teman-teman yang skornya rendah di SKD bisa nyalipnya di skor SKB CPNS. Nanti poinnya adalah lebih tinggi 60%. Jadi diharapkan poin SKB nanti teman-teman lebih besar supaya bisa lulus menjadi PNS tahun 2024. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bisa mencapai 100.000 subscriber, bisa membantu teman-teman lulus menjadi ASN melalui jalur CPNS ataupun P3K di tahun 2024. Dan jangan lupa subscribe, support terus, like dan share juga ke temennya supaya channel itu bisa semakin berkembang, bisa bermanfaat dan bisa membawa keberkahan untuk teman-teman. Aku tutup, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.